selamat jumpa lagi. Salam damai, salam budaya untuk pemerhati dan pecinta budaya. Kita jumpa lagi dalam obrolan budaya. Ini kita akan bicara banyak tentang seni budaya alam. Kita juga akan bicara tentang seni budaya itu sendiri. Muatan-muatannya banyak. Kita akan bicara tentang energi potensial, akan bicara hal-hal yang gratis di alam, tapi jadi fondasi untuk kita adalah nilai keutamaan itu. Kita akan bicara panjang lebar ke sana, mengarungi itu secara baik, jauh selama dia juga, tetapi tentu dengan orang yang lebih tepat dan paham, punya rasa yang sama, pernah mengalami itu, punya sepak terjang yang luar biasa juga. Hadir sama-sama dengan kita dalam ruang ekspresi selingan ini ada kakak, kita punya motivator sebenarnya. Bersama-sama dengan kita orang, kakak Musa Fonataba. Ini beliau hadir sempatan waktu untuk jumpa dengan kita orang, berbagi banyak hal berkaitan dengan, ini sebenarnya orang bilang stabilo ya, mereka stabilo karena punya pandangan-pandangan juga tentang pelaku seni. Bapak juga sendiri pernah ambil bagian di sana. Selamat malam, salam budaya dan salam sukses budaya. Semangat selalu. Oke, baik. Bapak Musa, dong bicara-bicara, dong cerita-cerita dulu. Mungkin akan ke sana lebih jauh, tapi mungkin sedikit Bapak Musa cerita tentang pengalaman-pengalaman dulu. Perkenalkan diri untuk sahabat budaya di mana saya mereka berada untuk kenal Bapak Musa dengan baik. Sahabat budaya yang berbahagia dan penuh sukacita di malam hari ini, kita jumpa lagi untuk mengenal kembali budaya-budaya yang ada di tanah leluhur kita Papua yang hampir terlupakan. Perkenalkan, saya Musa Fonataba, asli orang Sri, tapi hidup besar di tanah Moi. Sedikit pengalaman saya sejak terjun di dunia seni dan budaya serta adat sejak tahun 98. Saya dari kuliah di Sulawesi Utara. Saya ada di kota Sorong tahun 98. Awalnya kami bergabung dalam salah satu NGO yang dibentuk pertama kali di tanah Papua atau LSM, yang namanya Yayasan Pengkajian Adat Lingkungan Hidup Vogelhof, atau disingkat YAPALVO. artinya apa? YAPALVO ini yayasan yang didirikan untuk melihat dan mendalami perjalanan adat, budaya, serta seni yang dimiliki orang Papua yang khususnya berada di wilayah Kepala Burung. Vogelkop dalam bahasa Belanda dibilang kepala burung, meliputi wilayah Manokwari dan Sorong Raya. Ini siapa? Bapak Musa tertarik sekali. Ini sebenarnya kira-kira selain Bapak Musa, itu saya mau tahu dulu. Ini sebagai mentor ini, kan kamu harus tahu nih, motivasi juga jadi untuk teman-teman bahwa sebenarnya siapa-siapa lagi selain Bapak Musa yang LSM ini pertama kali didirikan tahun 98 oleh almarhum kakak laki-laki, yaitu almarhum Mervin Fonataba, ya. dan kelompok alumni Uncen Jayapura. Wow. Di dalamnya ada Melki Muai yang sekarang sebagai salah satu ketua Gapensi. Ya. Terus Bung Elimas Bosawer, aktivis hukum Noli Ayomi, ya. sekarang ada di Biak. Ya. Terus Octavianus Mambraku, seorang pengacara yang ada di kota Sorong. Almarhum Haris Nurlete, Siors Mainolo, dan Sepi Frasawi. Sekarang dia kepala Badan Keuangan dulu di Mebrat, sekarang mungkin di Papua Barat Daya. Iya. Kami bergerak pada tahun 98-99 itu, yang pertama menyuarakan hak-hak dasar orang Papua. Oke. Nah, itu perkembangan LSM-nya. Ya. Selain di LSM mungkin ada yang lain. Di tahun 98 sampai 2000 itu kami lebih fokus membicarakan tentang hak-hak dasar orang Papua
yang di dalamnya ada seni dan adat, di mana adat orang Papua telah mengalami degradasi akibat kurang adanya perhatian pemerintah terhadap pengembangan budaya dan seni di tanah Papua pada umumnya, dan khususnya di wilayah Kepala Burung. Oke, Bapak Musa kita akan bicara lagi. Enak, saya tertarik sekali dengan seni, adat, budaya. Ini kayaknya beda nih. Iya. Saya akan gali dia lebih dalam lagi, tapi kita rehat sejenak dulu. Kita akan kembali di bincang-bincang budaya lagi, tentunya untuk membedah lebih jauh lagi, memperkenalkan kita lagi tentang bagaimana seni, adat, dan budaya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Oke, baik, kita kembali lagi di acara bincang-bincang budaya. Oke, bincang budaya ini, baik. Bapak Musa, saya tertarik sekali dengan mengenal adat budaya di Tanah Kepala Burung ini. Tanah Kepala Burung ini adat dan budaya itu seperti apa? Ini Bapak Musa juga punya banyak. Ini tadi ada perbedaan sedikit ya. Saya tadi sempat tertarik dengan seni, budaya, seni, adat, dan budaya. Berarti ini kan beda nih. Ketika kita bicara seni, kita bicara tentang artistik, kita bicara apa budaya, bicara kebiasaan karena edukasi itu, dan kita bicara tentang adat, berarti apa ritual, tradisi. Nah, ini pasti ada banyak pandangan, apalagi tadi LSM, Bapak dong banyak menggali tentang itu dan riset luar biasa. Itu dapat sahabat budaya, itu dapat banyak informasi. Malam ini keren. Baik, sedikit. Andi. Siap. Jadi kalau kita bicara adat, kita bicara adat di Kepala Burung, Tanah Papua, ya. Atau di era Hindia Belanda mereka bilang Voldelkop. Ada satu karakteristik utama yang dimiliki oleh kelompok masyarakat adat di Kepala Burung ini. Ada ya, ada Ya. satu karakter sekali. Iya. Ya. Walaupun orang hari ini melihat ada dua provinsi yang ada di Kepala Burung. Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Yang sering kita lihat wilayah Manokwari dan sekitarnya dan wilayah Sorong Raya. Ini bicara karakter. Ya. Tetapi mari kita lihat apa sih yang menjadi karakteristik adat ini sehingga menjadi bagian daripada wilayah Voldelkop. Kepala Burung itu. Ya. Yang masyarakat perlu ketahui bahwa dan para pencinta budaya dan adat serta seni harus tahu bahwa di Kepala Burung Papua itu ada 4 suku besar. Nah, berarti 4 suku besar. Ini yang mempunyai, dari 4 suku besar ini mempunyai satu karakteristik yang sama, yaitu rumah kaki 1000. rumah adat mereka. Iya, rumah adat mereka itu adalah rumah kaki 1000. 1000. Di mana kita kalau lihat di wilayah Manokwari Ya. dan sekitarnya itu didiami oleh satu suku yang namanya suku Arfak. Suku Arfak ini ada 4 subsuku lagi. Iya. Yaitu Mea, Hatam, Moile, dan Sow. Suku Sow atau di tahun 89 sebelumnya itu mereka biasa bilang suku Manikion. Manikion. Nah, tetapi dengan adanya perubahan antropologi yang dilakukan oleh almarhum Dr. Dan A.M. Seba, Iya. sehingga Manikion dirubah menjadi Sow. So. Wow. Nah, 4 subsuku dari Arfak ini mendiami wilayah Manokwari sampai dengan Bentuni. Sekarang ada Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Tegaf, dan Teluk Bentuni. Nah, ini didiami oleh 4 suku dari suku besar Arfak. Apa hubungan mereka dengan kesamaan dengan suku yang ada di Sorong Raya? Ini kan dekat. Ya, Siap. suku di Sorong Raya ini ada satu suku terbesar, yaitu suku Moi. Moi. Suku Moi ini mempunyai 7 suku. Ada suku Segim, suku Abung, Moi Karom, Moi Morait, Moi Klabra, Moi Segim, Legim, dan Moi Maya. Maya.
Ini 7 subsuku ini mendiami 4 kabupaten yang ada di Sorong Raya atau di Provinsi Papua Barat Daya. Wah. Yaitu mereka mendiami Kota Sorong, Kabupaten Sorong, sebagian Kabupaten Sorong Selatan dan juga Raja Ampat. Ini ada hubungannya dari sana. Ya. Nah, terus ada suku yang berikutnya yaitu suku Atiga, Aifat, Aitimo, Ayamaru. Nah, suku yang Ayamaru ini sekarang lebih dikenal dengan sebutan Mebrat. Mebrat. Ya. Nah, terus ada suku Tehit yang berada di pesisir Sorong Selatan. Selain suku Tehit, ada suku Imeko, Inamatan, Metemani, Kokodakais. Ya. Ini kemiripan perilaku mereka lebih mengarah kepada pola tari dan seni daripada masyarakat Kokonau yang mendiami wilayah sekitar Timika. Timika. Itu suku Imeko. Iya, Imeko. Nah, sehingga kita kalau melihat seni tari dari orang Imeko mirip sekali dengan suku dari Kokonau yang mendiami wilayah. Iya. Sementara 3 subsuku yang lainnya ini, 3 suku besar lainnya, Arfak, Atiga, dan Moi, mereka memiliki seni tari yang sama, yaitu tumbuh tanah. Tumbuh tanah dan tari lingkar. Dan karakteristik mereka sebagai alat yang dipakai dalam benda adat, budaya adat adalah kain timur. Karena itu kontak yang terjadi di era zaman pekabaran Injil yang dilakukan oleh para misionaris pada saat itu sebagai alat kontak. Saya tertarik sekali. Luar biasa, hari ini kita dapat pandangan banyak, dapat informasi berkaitan dengan pengalaman tentang budaya itu sendiri. Kita akan gali dia lebih jauh ya, lebih jauh, akan bicara lebih spesifik, tajam. Saya akan tambah lagi untuk dan musik sebenarnya, musik alam bawah sadar, tapi kita rehat sejenak dulu, pasti tetap di obrolan budaya itu akan kembali lagi. Baik, kita kembali lagi di Bincang Budaya. Keren. Saya suka sekali. Pada hari ini kita menggali alam bawah sadar kakak ini, ternyata banyak hal yang tersirat. Dapat pengalaman secara visual, terus raganya bersentuhan dengan energi potensial yang ada di alam. Banyak riset, akhirnya kita dapat informasi baru. Teman-teman juga bisa dapat edukasi gratis sebenarnya dari ruang-ruang ekspresi ini. Kakak cerita tambah lagi tentang dari Maibrat tadi, terus ada beberapa suku itu sampai. Iya, kita spesifik dulu. Kita lihat sekarang kita berada di wilayah kota Kabupaten Sorong. Berarti karakteristik yang kita lihat di sini adalah suku Moi. Sekarang kalau di kota ini, kalau kabupaten ya. Kita di kota hari ini sudah terjadi heterogenitas penduduk, sehingga ya, budaya adat dan seni orang Papua itu semakin terpinggir. Ini real, Ini real dan kita sadari nih. Dan mengapa hal ini terjadi ke pinggir? Karena perhatian utama pemerintah di dalam menggali seni budaya adat lokal masyarakat Papua ini, mereka sudah lupa. Nah, berarti untuk pemerintah ini ada nih ya. Jadi pemerintah sangat lupa. Sangat ya? Ya, sangat lupa. Oke. Terakhir kali kepedulian pemerintah di dalam meningkatkan seni budaya adat orang Papua, khususnya di wilayah Vogelkop dan di Sorong, yaitu di zaman era Bupati Sutaji. Perhatiannya beda. Iya. Nah, coba di era zaman Bupati Sutaji, dalam 1 tahun itu ada 4 kali lomba event yang dilakukan untuk pentas seni tradisional adat Papua. Lebih dikhususkan tradisi adat. Iya, tradisi adat. Wah. Dan saat itu era yang terpopuler di seluruh tanah Papua waktu Irian Jaya pada saat itu adalah tari Mambesak.
Wow. Tari menggambarkan tentang bagaimana cendrawasih sedang menari di pohon sambil mencari makan. Balada itu. Ya, balada cendrawasih Cendrawasih. itu. Nah, itu yang dijadikan sebagai salah satu ikon tari di seluruh tanah Irian Jaya pada saat itu, tanah Papua. Disusul dengan perkembangan yang dilakukan oleh para petinggi di Provinsi Irian Jaya pada saat itu di era Gubernur Sutran yang mengganti Akop Sainau. Itu mereka kembangkan lagi satu seni tari yang dimiliki orang Papua dengan penangkapan budak. Wah, ini ada perkembangan baru nih. Iya, tari penangkapan budak. Itu menjadi ikon tari yang selama itu berlangsung sampai dengan tahun 86. Di atas tahun 80 hasil itu muncul dari riset pengalaman. Iya. Waktu itu berkaitan dengan cerita-cerita rakyat. Memang cerita rakyat yang dipakai diangkat. Nah, hari ini orang di Sorong melihat bahwa seni dan budaya dan adat itu tidak penting. Tapi sebenarnya bukan itu. Kesalahan utama ada pada pemerintah. Pemerintah tidak pernah memberi edukasi kepada masyarakat luas. Iya. Dan generasi muda hari ini, atau orang bilang generasi milenium, Milenial ya. untuk melihat kembali Flashback apa ulang. itu seni, budaya, dan adat. Kalau hari ini pemerintah tidak peduli terhadap hal ini, Iya. baik pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, atau Bupati Sorong, Wali Kota Sorong, Bupati Mebra Tambrau, Raja Ampat, tidak peduli tentang budaya dan adat serta seni, maka sangat diyakini bahwa 5 tahun ke depan ini dalam bentuk generasi riset, Papua yang lahir jadi generasi milenium sudah melupakan. Bisa terukur ya. Ya, Kita bisa melupakan. bisa terukur. Apalagi dengan adanya seruan pemerintah tentang pelarangan menggunakan atribut burung cendrawasih yang dulunya gampang sekali orang menggunakan. Iya. Hari ini di era kepemimpinan Pak Presiden Jokowi mulai diatur dalam perundang-undangan sehingga terjadi pelarangan. Nah, itu mungkin Iya. diupayakan dalam bentuk apa pelestarian barangkali Pelestari, iya. Mungkin Dan upaya. ini yang sekarang dilakukan. oleh Balai Karena Konservasi. satu ketika generasi milenium kita, orang Papua, khususnya Papua ya, akan lupa bentuk dan contoh daripada tanaman sagu. Tapi pohon sagu ini adalah tanaman khas orang Papua dan makanan pokok orang Papua. Berarti kita lagi bingung. Saya sebenarnya tertariknya begini. Ya. Berarti saya sebenarnya terganggu sekali, Kakak Musa. Berarti saya sedang berimajinasi kalau tidak pernah kita lihat wujudnya, berarti ini kan bisa jadi dongeng. Iya. Bahwa saya pernah punya burung cendrawasih, pernah lihat. Tapi di suatu saat, di waktu yang akan datang, itu modelnya kayak begini. Saya akan berimajinasi, boncongnya panjang. Ini sebenarnya kita lagi cerita sesuatu yang jadi dongeng Iya. tanpa lihat wujudnya. Ini, tapi kalau hari ini ada perundang-undangan larang, ya mungkin perlu kiat-kiat tersendiri ya barangkali untuk pendekatan-pendekatan. Apa mungkin masuk ke dalam ritual tradisi itu dia mungkin dikhususkan hanya untuk orang-orang tertentu, barangkali sebagai pengambil kebijakan ya, yang dituakan tokoh adat ya, mungkin begitu yang dilegalkan. Tapi untuk khalayak ramai tidak boleh digunakan. Tidak. Atau mungkin dari sisi adat, saya pandangan Bapak Musa bagaimana? Tidak. Sebenarnya dengan adanya undang-undang otonomisasi khusus yang memberi ruang dan kesempatan kepada orang asli Papua untuk berekspresi Ya. dan meningkatkan jati dirinya, ini ada ruang yang harus ada kelompok seni budaya yang ada di wilayah Sorong Ya. harus bersatu meminta kepada pemerintah perlu ada edukasi yang diberikan kepada generasi yang milenial sekarang. Berarti harus ada punya pola-pola. Iya, kiat-kiat. perlu ada misalnya regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah, Peraturan. baik itu provinsi maupun kota kabupaten. Ah, Misalnya sekarang kita ada di wilayah kota Sorong dan kabupaten Sorong. Kenapa kita tidak bisa mengambil
satu pelajaran bahasa Moi dipakai sebagai salah satu pelajaran di bangku pendidikan SD, SMP, ya. SMA. Iya. Betul. Kalau ini bisa digunakan Ya. dalam bentuk regulasi, berarti salah satu Sudah adat yang upaya kita untuk telah pelestarian. menyelamatkan dia dalam bentuk pelestarian. pelestarian. Karena bahasa ibu ini orang Papua semakin hari semakin lupa. Betul. Semakin lupa. Nah, ini yang sebenarnya perlu ada dorongan dari kelompok seniman, baik hari ini Ya, harus melihat dengan penggiat seni dan budaya di Kota Sorong. Harus mereka berupaya untuk bagaimana ini ada regulasi. Sekarang kita datang di Kota Sorong. Saya sampai hari Ini ini dalam konteks adat ya, kita bicara adat. sampai hari ini saya bertanya-tanya apa ciri khas ukiran orang Moi? Suku Moi ini. Ya. Apa ciri khas ukiran adat yang dipakai oleh kelompok A3, kelompok Tehit, dan kelompok Moi? Moi. Ya. Ketika kita masuk di wilayah Provinsi Papua Barat Daya sebagai pintu gerbang tanah Papua, Karakternya apa nih? tidak ada. Mengapa tidak ada? Karena pemerintah lupa, Ini pemerintah. sengaja melupakan diri. Sengaja nih. Iya, pemerintah sengaja melupakan diri Oke, kalau dengan memetik inovasi-inovasi baru dari luar dalam bentuk ornamen-ornamen pembangunan. Padahal kalau kita belajar ke belakang, kita melihat ke Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, sebelum kita kita belajar bicara ke Sulawesi Selatan, di Tanah Toraja, bagaimana mereka menampilkan adat dan budaya mereka itu sebagai ikon daerah. ada kan budaya mereka sebagai ikon daerah, terus kita di sini itu terkesan bahwa melupakan. Iya. Oke, melupakan. Nah, melupakan ini jadi seru sekali. Oke, kakak tuh akan kembali lagi Ya. di Bincang Budaya. Saudara-saudara, teman-teman budayawan, aduh ngeri, parah. Orang diasah lagi, kita dituntut lagi, kita di-push lagi, didorong lagi untuk harus bisa lebih banyak mengeksplor seni budaya. Oke, itu akan kembali lagi di Bincang Budaya setelah yang satu ini. Oke, kembali lagi di Bincang Budaya. Panas, teman-teman, panas, ngeri. Ada perbandingan tentang daerah luar. Kita di sini kutipannya ngeri-ngeri sedap, ya kakak, berkaitan dengan sengaja dilupakan. Waduh, dalam bentuk ornamen pembangunan ini sentuhan-sentuhan itu hilang. Sedikit saja, kakak. Bagaimana sikap pemerintah lagi ke depan dalam upaya Hari ini yang harus kita ingat bersama, yang sudah diatur secara nasional di seluruh wilayah NKRI ya. Di setiap kabupaten, kota, dan provinsi itu ada namanya Dewan Adat, Dewan Seni Budaya. Dewan Seni Budaya sendiri, ada Dewan Adat, Ada Dewan Adat, ada Dewan Seni Budaya. Yang ada di level pemerintah. ya. Di level pemerintah ini kan ada sekretaris daerah biasa menjadi ketua Dewan Seni Budaya daerah. Baik di kota, kabupaten maupun di provinsi. Ketua umum. Iya. Terus mengapa mereka ini lupa dan sengaja melupakan? Sengaja melupakan. Iya. Ini kutipan ngeri, sengaja melupakan. Ini Sengaja alasan kenapa melupakan. sengaja nih? Karena sejarah tanah Papua ini dimekarkan dari wilayah ke wilayah sehingga hari ini kita ada di Fondasinya ada nih. Satu fondasi sih mereka lupa. Baik di provinsi induk Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan maupun Papua Selatan. Yang menjadi ukuran itu ada Mana karakteristik budaya Papua yang ditampilkan? Hari ini tidak ada. betul. Saya mengajak para seniman, para budayawan, Dan para kebijakan. Dewan Adat, Ya. baik itu Dewan Adat Moi maupun paguyuban adat Papua lainnya, Ya. lembaga masyarakat adat Papua yang di luar adat orang Moi,
mari bersatu dan meminta kepada pemerintah. Oke, siap. Sehingga pemerintah harus mengeluarkan satu regulasi atau dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan gubernur untuk mewajibkan adanya aksesoris etnis Papua. Etnik Papua itu di seluruh bangunan yang ada di tanah Papua, yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat. Eksteriornya kah, Iya. interiornya kah, Baik desainnya. interior maupun eksterior. Ada ornamen-ornamen Iya, itu melekat. ada ornamen itu Yang terlihat. pilar barangkali, ada di pagar-pagar. Itu perlu ada ditampilkan, sehingga orang bisa tahu bahwa hari ini saya ada di tanah Papua. Ini upaya pelestarian ini berarti Iya. secara psikologis, ini visual itu mengganggu alam bawah sadar. Iya. Itu bagaimana mengajak Sehingga membangkit generasi muda jadi tahu bahwa oh ini ada budaya orang Papua yang sebenarnya. upaya sugesti publik ya, Iya. dalam bentuk visual art. Iya. Kalau dia tidak menampilkan ini, saya di kesempatan ini minta maaf Andi bahwa Iya ya, siap. saya ada punya gambaran bersama teman-teman yang ada di panitia Pesparawi untuk Pesparawi ini saya tanah Papua pada tahun depan. Ya, saya minta maaf, saya tanya juga. Ini masuk ke dalam ruang ini berarti keterlibatan teman-teman ini kan saya Iya. dengar informasi kita dengan teman-teman juga diikut sertakan. Iya. Bagaimana Ada menyukseskan ini? ada teman-teman budaya yang Difungsikan. difungsikan, dilibatkan di Coba dalam cerita sedikit, ini keren. dalam gambarannya Visualnya bagaimana? pesta paduan suara gerejawi setanah Papua untuk Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya pada tahun depan bulan Juni. Ini openingnya sampai closing Nah. acara di ini bagaimana? Pada saat pembukaan acara itu akan direncanakan di Stadion Bawela Kampung Baru di Kota Sorong dan penutupannya di ACC Convention Center di Kabupaten Sorong. Ini ada ruang. Di sini ekspresi para penggiat seni dan para seniman yang ada di kota maupun Kabupaten Sorong akan dilibatkan untuk bagaimana menampilkan Ya. bagaimana kita memuji Tuhan di dalam berseni budaya. Kalau kita ada di wilayah kota dan kabupaten berarti kita ada pada suku besar Moi. Bagaimana kita tampilkan itu dalam aksesoris eksterior pada saat pembukaan? Bukan. Ini mempresentasikan kalau bahasa keren mereka bilang apa? Manifestasi dari Sang Pencipta Ya. itu ada di dalam wujud. Karena ketika Sang Pencipta menciptakan alam ini yang ada itu budaya, adat. Jadi adat itu melekat dalam kehidupan manusia itu karena itu hak asasi manusia. Dan dia tidak diatur. Berarti kita dituntut ya? Iya. Dituntut besok, ini kira-kira orang punya apa sebenarnya? Iya. Orang Moi punya apa? Itu mungkin jadi ikon besok. Karena tadi Ikon. bicara tentang ruang, bicara tentang ikon, Iya. karakter itu sendiri. Berarti ini besok momen besar yang saya dengar kan menghadirkan 01 ya? Iya. Negara. Berarti- Dan ini kan satu gambaran yang bagus. Hari ini sebenarnya kelompok seni budaya bisa kita mengekspresikan kemampuan kita di dalam seni dan adat serta bagaimana menampilkan budaya lokal setempat Moi. Dikasih ruang ini. Kita buat di bandara dan di pelabuhan. Sehingga ada gambaran ketika orang datang dari luar tanah Papua dia bisa lihat ini oh, loh. inilah. Ya. Saya lihat Orang Moi. ya pernah mereka begini. Kita beruntung bahwa hari ini salah satu bandara di Indonesia, seluruh Indonesia itu hanya Kota Sorong yang ada bandara yang bernama Domini Dorosok. Dan ini sosok Putra Moi. Tapi karakteristik budaya orang Moi ini bandara Domini Dorosok tidak ada. Oke, berarti ini kita dapat PR Iya. sebenarnya. PR, dapat PR. Terus untuk pelaku seni budaya, teman-teman, kita diminta untuk riset lagi, masuk bersinergi bersama dengan kita menjadi seni untuk masuk ke ruang itu lebih jauh sehingga bisa ada hasil. Perlu dikumpul para seniman dan para Ditawarkan ke penggiat budaya untuk kita ada audiens dengan kepala daerah, baik itu Provinsi Papua Barat, Kabupaten maupun Kota Sorong. Kita akan sampaikan ini loh yang kita inginkan selaku penggiat seni. Kami ingin menampilkan bahwa etnik budaya Papua ini harus ditampilkan.
Dan kami perlu ada regulasi yang melindungi kami dalam berekspresi. Oke, siap. Hari ini kan tidak Tapi hilang karakter di ornamen di tempat-tempat tertentu. Iya. Kita butuh ruang lagi untuk audiens dengan Iya. pemerintah pengambil kebijakan. Itu akan muncul lagi. Iya. Muncul lagi dalam momen, dalam event-event besar, karena itu dikasih ruang. Berarti kita harus siap bertanggung jawab dengan itu. Oke, agak tambah panas ya. Tambah panas sebentar kamu lihat. Kita akan bicara di sesi yang berikut, tapi itu rehat sejenak karena itu lebih panas. Berkaitan dengan pengambil kebijakan, kita akan undang hadir kemari. Dan perlu. Teman-teman, itu akan balik ya. Kembali lagi di obrolan budaya setelah yang satu ini. Oke, Ya. Teman-teman bincang budaya itu kembali panas parah. Saya dari itu sudah mengarah sampai ke ini kan di segmen terakhir. Ya. Ini segmen terakhir itu bicara untuk bagaimana pengambil kebijakan ini tadi teman-teman harus bermitra toh. Bermitra bersama bersama, oke siap ambil satu kesimpulan untuk audiens sebenarnya. Audiens yang pengambil kebijakan, sehingga harus ada regulasi dengan yang lain-lain. Nah, sekarang Kakak Musa masih ada toh. Kira-kira besok ini kan ada ketua dewan kesenian ini kan Pak Sekda. Bapak Gut juga punya cerita yang panjang tuh. Karena beliau kan dari Jayapura. Sosiologi budaya, kalau tidak salah sedikit-sedikit. Yang boleh coba cerita. Jadi sebenarnya hari ini saya mengajak teman-teman, teman-teman para seniman dan para pemerhati seni budaya adat orang Papua. Iya, siap. Yang ada di wilayah Sorong Raya. Kalau bisa mampir di pondok ini untuk kita satukan persepsi. Iya. Kita datang minimal ketemu PJ Gubernur. Oke. Sehingga PJ Gubernur dapat memerintahkan kepada PJ Bupati yang ada di wilayah Sorong Raya, Provinsi Papua Barat, untuk menyiapkan satu regulasi. Iya. Melindungi seni budaya adat orang Papua. Ini upaya pelestarian Ya. Nah, Siap. kenapa saya bilang hal ini? PJ Gubernur kita yang sempat orang bincang-bincang bahwa dia bukan orang Papua, sebenarnya tidak. Dengan latar belakang dia sebagai seorang akademisi di Uncen, Jayapura. Iya. Kampus ini pertama kalilah yang mengangkat budaya dan seni budaya adat orang Papua untuk dikenal di jagat Indonesia ini. Oh tidak salah ya. Dengan grup Mambesaknya yang dipimpin oleh almarhum Arnold Ab dan Sam Kapisa. Siap. Ini uniknya. Dan PJ Gubernur kita Pak Dr. Musaat, ya. dia sangat tahu betapa pentingnya adat budaya ini. Karena di kampus Uncen Jayapura itu ada museum budaya yang menyimpan tentang perjalanan sejarah budaya orang Papua sejak peradaban awal. Mulai hidup dari batu kapak, pakai kapak batu, pakai pisau dari batu, itu semua terkumpul ada di Museum Budaya Uncen. Dan ini itu. PJ Gubernur Papua Barat Daya Dr. Musaat ini dia tahu betul. Sehingga teman-teman seni dan pencinta budaya untuk hadir. Harapan saya ke depan, kalau kita bisa menghadirkan Pak PJ Gubernur dalam bincang budaya ini, maka kita akan mendengar apa sih yang akan dilakukan Pak Gubernur dalam melestarikan seni budaya adat orang Papua yang ada di Vogelkop, yang ada di Sorong Raya, di Provinsi Papua Barat. Biarlah dari Provinsi Papua Barat Daya melebar ke 5 provinsi lainnya di tanah Papua. Dan mengenal Papua Barat Daya sebagai etalase. Iya. Dari seni budaya itu fondasinya dari situ. Dari situ. Potensinya itu. Dan saya yakin PJ Gubernur pasti akan berpikir untuk menyiapkan satu peraturan gubernur. Karena DPR belum ada, dia akan minta membuat peraturan gubernur. Serendah-rendahnya dia bisa mintakan kepada PJ Bupati, PJ Wali Kota, melalui DPR yang ada di kota Kabupaten Sorong, maupun di Sorong Selatan, Mebra, Tamrau, untuk segera mengeluarkan peraturan daerah untuk melindungi dan melestarikan
seni budaya adat orang Papua Oke. dalam bentuk regulasi yang bisa menampilkan ekspresi adat orang Papua dalam Adat bentuk budaya. ornamen pada setiap instansi-instansi pemerintah maupun bangunan-bangunan yang ada di daerah Eksterior, interior. ya. Ah, itu baru satu itu. Padahal masih banyak yang lain ya. Iya. Berarti kita butuh ya. Sangat Kita sekali. tunggu. Tunggu. Di Kalau ruang kita ini tidak untuk gubernur, kita minta Pak Sekda. Sekda karena kita Walaupun umum ya. dia PJ Atasnya. PLT Sekda Papua Barat Daya, dia orang Batak dan dia mempunyai karakteristik adat Batak yang sangat kuat. Oke, saya pernah dengar isu nih. Ya. Pernah dengar isu, saya juga dapat cerita kemarin, karena sempat ketemu dengan Pak Gub di Jakarta. Adik, kita juga mau main-main. Nah, ini mungkin jadi momen di ruang ini teman-teman seniman. Nanti kita kayaknya harap Pak Gub datang, kita dengar statement. Iya. Pandangan, arahan, karena itu motivator kita. Ada di ruang publik, dan itu public figure sebenarnya untuk kita. Banyak kenangan tadi disampaikan, banyak cerita. Berarti kita tunggu ya. Kita tunggu Pak Gub dan Pak Sekda. Harapan bisa memotivasi, berikan harapan-harapan, pandangan, memotivasi adik-adik ini untuk tetap bagaimana giat lagi tambah. Harapan satu yang kita ingin terakhir aja. Oke, ini kita mau closing, mungkin harapan-harapan. Harapan terakhir, ketika PJ Gubernur maupun Sekda hadir di ruang bincang budaya hari ini, di ruang bincang budaya, maka mereka harus meninggalkan sesuatu yang terindah untuk kelompok pencinta seni budaya adat Papua. Oke. Sebelum mereka Wow. mengakhiri tanggung jawab mereka mereka. memimpin Papua Barat Daya. Wah, berarti harapan. ada harapan ya untuk Pak Gub sama Ya, Pak Sekda. Pak Gubernur dan Pak Sekda PLT Ini Sekda saya- harus hadir. Dikasih kesedihan Ya. sih sebenarnya. Saya suka closing terakhir ini ada pesan-pesan apa nih untuk pengambil kebijakan sama dengan pelaku penggiat Untuk pengambil dan Pengambil kebijakan tadi hanya satu permintaan saya, perlu ada regulasi. Regulasi Oke. yang melindungi dan melestarikan seni budaya adat orang Papua. seni budaya dan Yang menjadi pegangan untuk menciptakan kreasi dan inovasi adat untuk dikenal semua orang. Kalau keindahan alam dikenal oleh orang luar, kenapa budaya kita tidak bisa tampilkan? pesan untuk teman-teman. Ya. Sementara untuk para penggiat seni ya, kelompok seni, jangan berhenti berekspresi. Jangan berhenti berekspresi. Tuangkan karya senimu dalam bentuk apa saja. Manfaatkan lingkungan yang ada di sekitarmu dan jadikan itu sebuah karya seni. Karena orang Papua, dia terkenal dengan seni, tari dan nyanyi. Wow, seni Dan tari dan musik. nyanyi. Itulah closing saya pada bincang budaya di malam hari ini. Oke, sahabat bincang budaya, satu dari kita punya motivator luar biasa sama-sama dengan kita di malam hari ini. Seni dan budaya itu muncul ketika alam itu ada. Karena alam merupakan sumber utama kita tinggal, kita tempati, dan itu energi potensial melekat di sana. Karena alam itu manifestasi dari Sang Pencipta. Mari hargai alam, tetap jaga lingkungan. Salam damai untuk kita semua. Di obrolan budaya kita akan ketemu lagi dengan bincang yang lebih panas di waktu-waktu yang akan datang. Damai. Selamat. Iya salainan Rana roba baru Ya diana ya roba Rana auko